Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana di bulan ini kita dipertemukan lagi dengan bulan Ramadan, yaitu bulan yang penuh ampunan serta bulan yang istimewa, karena bulan ini adalah bulan yang suci bagi umat muslim sedunia. Salawat serta salam kita panjatkan kepada Nabi junjungan kita, Nabi Muhammad SAW, yang mana kita akan menanti syafaatnya di dunia akhir nanti atau yaumul qiyamah. Pada kesempatan kali ini kita akan berbagi ilmu di bulan suci Ramadan ini, yaitu tentang hadis tidur orang yang berpuasa itu bernilai ibadah. Dalam menjalani ibadah puasa, tentu kita paham bahwasanya merupakan kewajiban yang harus ditunaikan setiap muslim. Di dalam momen-momen tersebut, berkah bulan Ramadan tidak terhitung jumlahnya. Naumus shaimi ibadah, wa sumtuhu tasbih, wa amaluhu mudha'af, wa du'a'uhu mustajab, wadam bau maghfur. Tidurnya orang yang berpuasa adalah ibadah, diamnya adalah tasbih, doanya adalah doa yang mustajab. Pahala amalannya pun akan dilipat gandakan. Hadis riwayat Baihaqi. Meski hadis berkata demikian, bukan berarti harus tidur sepanjang hari, apalagi tidak beraktivitas sama sekali. Walaupun tidur diperbolehkan, namun jika dimanfaatkan untuk bermalas-malasan, bukanlah hal yang baik selama Ramadan. Jika makan dan minum diniatkan untuk menguatkan badan agar kuat ketika melaksanakan sholat dan puasa, maka seperti inilah yang akan bernilai pahala. Sebagaimana pula bentuknya apabila seseorang berniat tidurnya di malam dan siang harinya agar kuat dalam beramal, maka tidur seperti ini bernilai ibadah. Penjelasan ini mengatakan, saat tidur siang di waktu puasa dengan niat yang baik akan memperkuat sholat di waktu malam dan amalan ibadah yang lain. Maka dari itu, tidur mendatangkan manfaat yang baik selama Ramadan. Jadi, hukum tidur di bulan puasa adalah boleh, asal jangan dijadikan aktivitas tidur ini untuk melakukan kegiatan apapun selama puasa. Tentu saja hal ini sangat tidak bermuatan positif. Hukum tidur di bulan puasa adalah boleh, asal jangan dijadikan aktivitas tidur untuk tidak melakukan kegiatan apapun selama puasa. Tentu saja karena hal tersebut tubuh akan menurunkan kadar semangatnya karena berkurangnya energi dan asupan nutrisi secara konstan. Namun atas alasan itu juga Allah memberikan banyak pahala kepada hambanya yang bertahan untuk tidak makan dan minum dari tibanya fajar sampai maghrib. Tentu saja apabila 1 bulan lamanya kita meniatkan untuk tidur sepanjang hari, maka kita akan merugi. Pasalnya kita melewatkan banyak sesuatu selama bulan Ramadan. Lantas apakah atas dasar hadis tersebut bersifat lemah, maka tidur sepanjang hari itu hukumnya tidak boleh? Tentu saja hukum tidur sepanjang hari itu di bulan Ramadan boleh. Namun sebelumnya kita harus memahami satu poin terlebih dahulu. Innamal a'malu binniyat. Segala macam amalan itu berasal dari niatnya. Penjelasan di atas dimaksudkan sebagai diibaratkan sama dengan sahur itu hukumnya sunnah. Karena menjadi upaya untuk memperkuat kita beribadah dan beraktivitas di bulan Ramadan, maka semisal tidur siang kita di waktu puasa diniatkan sebagai upaya untuk memperkuat puasa, memperkuat salat di waktu malam agar tidak mengantuk, dan amalan ibadah yang lain. Maka hal tersebutlah yang disebut sebagai ibadah dalam tidur siangnya orang yang berpuasa, karena memang mendatangkan manfaat. Jadi intinya, apakah hukum tidur sepanjang hari di bulan Ramadan? Hukumnya boleh, namun tentu saja mesti ada beberapa poin yang harus kita amalkan. Yang pertama, tidak meninggalkan salat wajib. Tidur selama bulan puasa tidak apa-apa, asal tidak meninggalkan sholat wajib. Apabila seseorang hendak berpuasa, lalu kemudian dia sholat subuh,
dan setelahnya tidur sampai zuhur, lalu kemudian sholat, dan dilanjutkan tidur sampai asar, kemudian sholat, dan dilanjutkan tidur sampai maghrib, maka sebenarnya tidak apa-apa, puasanya tetap sah. Namun, kita harus kembali ke penjelasan di atas. Perihal segala macam amalan itu berasal dari niatnya. Yang kedua, tidur karena untuk memperkuat diri, bukan bermalas-malasan. Jika memang energi habis dan semisal di malam hari ingin melakukan ibadah, maka tidur di siang hari akan sangat bermanfaat. Tujuannya adalah sebagai upaya untuk menghemat energi. Namun apabila siang tidur panjang, malam pun juga tidur panjang, maka sungguh rugi, karena tidak mendapat berkah di bulan puasa. Yang ketiga adalah tidur tidak dipaksakan. Jika memang energi terkuras dan sangat lemas, namun masih bisa beraktivitas, maka alangkah baiknya apabila diisi dengan hal yang lain selain tidur. Pasalnya, konsep menghabiskan dan menunggu waktu berbuka pun tidak hanya digunakan untuk tidur saja. Melakukan hal yang lain pun juga bisa mengalihkan pikiran agar tidak teringat-ingat rasa lapar. Dari ketiga poin di atas pada dasarnya merupakan hal yang harus diingat dalam menjalankan puasa. Di bulan yang penuh berkah ini tentunya saja banyak sekali hal-hal yang bisa dilakukan di luar ranjang tempat tidur kita. Bahkan terkadang apabila kita melakukan sesuatu, waktu akan berlalu lebih cepat dibanding hanya tidur-tiduran saja di kasur. Hal-hal yang bisa dilakukan oleh orang yang berpuasa antara lain bisa membaca atau mendengarkan tadarus Al-Quran di masjid atau di musola, mendatangi majelis-majelis ilmu, mendengarkan ceramah dan kajian keislaman lewat media maupun secara langsung. Bisa membaca buku perihal Islam, berzikir setelah sholat, membantu orang lain, bersedekah, dan yang lainnya. Apabila kita tidak tidur untuk melupakan rasa lapar, misalnya niatnya, maka kita mendapatkan pahala. Membantu orang lain, bersedekah, memang apabila kita tidur untuk melupakan rasa lapar, semisal niatnya benar, maka kita mendapatkan pahala. Namun jangan lupakan juga bahwa hal-hal yang ada di atas ganjaran pahalanya lebih besar dibandingkan hanya tidur semata. Rasulullah SAW adalah orang yang paling pemurah berbuat kebajikan, terutama di bulan Ramadan. Karena setiap tahun Jibril selalu menemui beliau tiap-tiap malam hingga habis bulan Ramadan. Rasulullah memperdengarkan bacaan Quran kepadanya. Apabila Jibril mendatanginya, beliau lebih giat lagi berbuat kebajikan melebihi angin yang berhembus. Hadis riwayat Muslim. Tentu saja hal di atas dapat menjadi semangat bagi kita untuk lebih giat beribadah di bulan Ramadan. Dan apabila kita semakin banyak melakukan hal yang bermanfaat, maka akan banyak pula berkah yang bisa kita dapatkan selama bulan Ramadan yang suci ini. Karena Allah Maha Bijaksana dan Maha Memberi, apapun amalan baik yang kita lakukan, tentu saja tidak akan menjadi bumerang kepada kita apabila kita niatkan dengan benar dan ikhlas. Demikianlah kajian tentang hukum tidur sepanjang hari di bulan Ramadan. Semoga dapat menjadi pengingat bagi kita untuk lebih giat dalam menjalankan ibadah. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuridin yawatin. Wassalatu wassalamu ala asrofil mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Amma ba'du. Billahi taufiq walidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.